Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semua kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist aplikasi komputer. Dan mulai di video kali ini kita akan belajar tentang Google Slide, atau bisa disebut juga Microsoft PowerPoint-nya yang dipunyai oleh Google gitu. Jadi Microsoft PowerPoint maupun Google Slide ini sama-sama sebuah aplikasi yang ditujukan untuk membuat sebuah file presentasi gitu. Jadi bukan dokumen yang lengkap gitu, nggak, cuman beberapa slide presentasi yang tujuannya ya untuk presentasi begitu. Oke, jadi yang dimasukkan ke sini bukan kayak dokumen seperti di Word, seperti Google Docs itu, enggak ya. Jadi hanya poin-poin pentingnya aja, dan kita nanti akan mempresentasikan hal-hal penting atau poin-poinnya saja yang ada di sini atau yang ada di presentasinya gitu. Sip ya, anggap aja Google Slide ini sama halnya dengan Microsoft PowerPoint. Udah gitu. Oke. Dan bedanya kalau Microsoft PowerPoint itu dia basisnya adalah aplikasi yang diinstal gitu ya. Cuman kalau Google Slide itu kita bukanya lewat web gitu. Dan disimpannya, filenya itu disimpan di Google Drive gitu. Karena berkesinambungan atau berintegrasi dengan sistem atau ekosistemnya punya Google. Gitu, simple banget gitu ya teman-teman semuanya. Dan kalau kita bikin sebuah file Google Slide itu awalnya pasti kayak gini gitu. Jadi ditunjukkan oleh kita itu bagian template yang title slide gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk title kita apa? Misalnya di sini adalah belajar Google Slide gitu ya. Terus biasanya di sini subtitlenya apa? Misalnya ini kelompok siapa gitu ya. By study with student gitu misalnya gitu. Sip. Dan untuk video kali ini kita akan belajar tentang yang tools-tools yang ada di atas ini. Gitu, sebelum kita masuk ke tools yang lebih penting lagi atau yang lebih keren lagi di video-video selanjutnya. Oke, kita mulai aja untuk bagian teksnya ini ya. Oke, bagian teks ini kita bisa atur stylenya. Misalnya kayak jenis fontnya, misalnya saya pakai Railway aja deh. Railway bold gitu. Warnanya juga kita bisa pilih ya. Warna teks ini, text color, misalnya saya mau warnanya biru, walaupun jelek juga ya. Gitu. Terus ini by study with student-nya, saya mau teksnya itu fontnya Ranjani misalnya. Walaupun nggak nyambung juga, dua font ini digabungin ya. Dan misalnya gini, sip, terus warnanya saya mau bikin agak ke orange deh, misalnya ini. Oke, bagus? Ya tidak, kan gitu, cuman contoh aja. Sip. Tuh ya, kita bisa mengubah jenis font, oke, sama mengubah warna font. Nah, kalau kita mau ubah background-nya, kita kasih background nih di kotak ini atau bahkan di teks ini, kayak seakan-akan di stabilo gitu. Kita bisa di sini nih, fill color. Gitu, kita bisa pilih fill-nya misalnya hijau. Bagus? Ya tidak, kan gitu. Namanya juga contoh ya, jadi jangan berharap bagus. Kenapa internet saya malah lemot nih? Kita tunggu sebentar. Oke, lanjut nih. Fill-nya udah dapet yang hijau, cuman jelek ya. Undo aja. Ini kita turun on offline aja. Wah, udah ketutup deh. Ya gini ya kalau kita hidup di desa, jadi harus rekamannya tengah malam nih, jam 10:30. Dah, terus kita juga kalau mau stabilo teks, di sampingnya text color, ada highlight color. Misalnya ini saya stabilo warna abu-abu gitu. Terus juga kita itu bisa nambahin bordernya yang kotak ini. Misalnya saya bordernya mau biar serasi ini. Tuh, ada bordernya. Kalau mau ngatur ketebalannya, ada di border width nih, sebelah kanannya border color. Misalnya saya mau 12 pixel gitu. Sip ya. Terus border dash-nya, tipe garisnya kita mau titik-titik atau kita mau yang solid, boleh. Silahkan dipilih. Gitu. Bagus nggak? Ya enggak ya. Sama sekali tidak bagus. Terus apa lagi nih? Terus kita bisa membuat teks kita itu menjadi link. Insert link, kita mau linkkan teks ini kemana gitu misalnya. Bisa dari teks ke slide yang lain,
Itu atau bisa dari external resource. Terus juga nih, di sini ada perataan alignment gitu ya. Kita bisa ratakan versi horizontal sama versi vertikal. Kalau vertikal berarti atas, tengah, sama bawah. Kalau horizontal itu kiri, tengah, kanan, sama justify atau rata kiri kanan. Gitu. Terus kita bisa atur line paragraph spacingnya. Ini ditujukan kalau misalnya teks kita itu lebih dari satu baris. Misalnya, by study student karya Yunus Febriansyah misalnya kita. Terus kita atur nih untuk paragraf atau line spacingnya. Misalnya 1,5 ya pasti jauh tuh. Dan kalau udah kejauhan dia akan menyesuaikan isi dari kotaknya gitu. Jadi otomatis teksnya mengecil. Kita bisa aja perbesar lagi untuk space-nya. Nah, dia balik ke posisi semula atau ukuran teks semula. Gitu. Sip ya, gampang banget. Terus nih, yang berikutnya kita bisa aja mengatur, oh ya, kalau untuk menambahkan slide baru kita tinggal di sini ya, new slide. Atau bahkan kita bisa pilih yang drop down ke bawah, terus pilih template-nya. Kita mau pilih yang title slide, atau section header, title and body, biasanya title and body nih. Jadi ini pembahasannya apa, judul pembahasan, terus ini kayak deskripsinya gitu. Misalnya saya mau di sini judul pembahasan 1 gitu misalnya. Terus pembahasan 2 dan kawan-kawannya. Saya bisa jadikan ini seperti bullet list atau list yang hanya berupa simbol saja. Ini simbol. Bisa dipilih yang versi lain ya untuk simbolnya tuh. Silahkan aja. Kita bisa pilih juga yang versi numbered list atau list yang terurut. Pakai nomor ataupun pakai huruf. Gitu. Simple aja kok, nggak susah-susah amat. Gitu, ada discrete indent sama ada increase indent untuk indentasi ke dalam atau indentasi keluar. Gitu. Silakan diotak-atik aja teman-teman semuanya. Sip ya, jadi simple aja untuk membuat file presentasi itu. Tinggal gimana cara kita ngatur isi kontennya. Sama tergantung kita ngasih desain-desain yang menarik aja. Dan untuk video selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu insert ini. Dimana kita bisa menyisipkan objek-objek yang kita mau. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Saya Yunus Febriansyah pamit, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.